Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kami. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Selalu apabila saya jatuh sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh tak sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk angkat tangan. Apabila saya jatuh tak sampai terjatuh, sebab Tuhan menopang tangannya. Epiaya, epiaya, epiye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, jadi impian cintaku semakin mendalam. Epiaya, epiye. Aku senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Epiaya, epiye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku semakin mendalam. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang tapi semangatnya padam, keringkan tulang. Hati yang gembira
Di nama Tuhan kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, ku sembah ya Allah. Dimuliakan namamu. Ku sembah. Haleluya. Haleluya. Ku sembah. Haleluya. Haleluya. Yesus, ya Allah, Bapa, ini aku, anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku, anakku, pakailah sesuai dengan ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku, anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku, anakku, pakailah sesuai dengan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Yesus
mujizat Tuhan. Berdoa minta mujizat Tuhan. Minta mujizat Tuhan dalam hidupmu. Minta mujizat Tuhan dalam kotamu, bangsamu, keluargamu, sekolahmu, kerjamu. Berdoa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Yesus dulu, sekarang, dan akan datang. Kuasanya sama, mujizatnya sama, pertolongannya sama, besarnya sama, kasihnya sama. Mintalah, berserulah, maka Tuhan akan menjawab. Mintalah, maka Tuhan akan memberi. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mujizatnya sama, pulihkan. Dengar Tuhan, umatmu berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya, untuk kotanya, untuk bangsanya, untuk masa depannya, untuk kesehatannya, untuk pekerjaannya. Dengarlah ya Tuhan. Sanggup memberikan mujizat kesembuhan, pemulihan keuangan ekonomi keluarga.
Tuhan, berkati kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita makin berdiri. Sama-sama kita putar kanan. Haleluya. Lagi sebelah kanan. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Kita silakan duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati kami, hati kami, untuk memberikan hati, membuka telinga kami, jiwa kami. Dengan bersuka cita kami boleh diberkati firman Tuhan. Biarlah firman menguatkan hati kami, memberi semangat, memberikan kekuatan, berikan pemulihan. Ada mujizat, ada kuasa di dalam firman-Mu ya Bapa. Urapi lidah bibirmu hamba, pakai hamba. Dan siapapun yang mendengar boleh dipulihkan, boleh diberkati, yang sakit boleh disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari buka firman Tuhan kita. Saya mau ngomong tentang doa. Apa saudara? Doa, ya. Mengapa kita harus berdoa? Untuk apa kita berdoa? Ya. Karena sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita rindu untuk dipulihkan sesuai dengan keinginan kita tentunya, ya. Contohnya orang yang sakit minta sembuh, bagaimana caranya sembuh? Ya, selain kita pergi ke dokter, makan obat, jaga kesehatan, ya, kita ada doa. Bagaimana kita berkeinginan dapatkan pekerjaan yang baik, jodoh yang terbaik, nilai yang terbaik yang masih sekolah, ya, keluarga yang harmonis. Ya. Kita sudah berusaha belajar, kita sudah berusaha melamar, kita sudah berusaha menasehati, kita sudah berusaha untuk macam-macam kita kerjakan, namun belum ada perubahan. Belum dapat jodoh, belum dapat pemulihan keluarga yang baik, belum dapat nilai yang terbaik, belum dapat pekerjaan yang terbaik. Ya, kita sudah berusaha, tapi belum. Nah, hari ini kita sama-sama belajar, ya. Tentu kita minta pertolongan, siapa pun kita harus minta pertolongan dengan Tuhan. Amin. Jadi doa itu tidak boleh disepelekan. Doa jangan diremehkan. Doa jangan ditinggalkan. Doa jangan ditunda-tunda. Katakan amin. Karena doa itu adalah membuka sesuatu yang membuka sesuatu yang belum terbuka, membuka sesuatu yang kita inginkan boleh terjadi.
boleh ada pemulihan. Nah, mari sama-sama, tapi sebelumnya saudara, kita buka 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini firman Tuhan yang sangat familiar ya, tapi kita terus belajar dari ini. Kenapa? Mungkin kita belum bisa melakukannya. Mungkin kita belum bisa melakukannya. Amin. Jadi kalau saudara belum bisa melakukannya, terus baca, terus kerjakan, dan terus kerjakan supaya biasa melakukannya. Contohnya ya, engkau tidak bisa disiplin untuk ibadah ya. Sudah jamnya ibadah, di sini udah ibadah, engkau masih main-main di luar, yang lainnya udah masuk, sudah habis 4 lagu baru masuk ya. Itu namanya engkau belum bisa melakukannya ya. Suruh angkat tangan ya, yang lainnya angkat tangan, malah engkau menantang saya begini ya, saya ditantangnya ya. Ya itu namanya belum melakukannya saudara ya. Disuruh doa, ayo kita minta mujizat Tuhan, berserulah, berdoa masing-masing, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, berserulah maka akan menjawab ya. Malah sepatu saudara lepas, malah saudara angkat kaki sebelah dengan begini-begini ya. Aduh Tuhan ya, gimana engkau mau dipulihkan ya? Engkau di tempat ini datang ibadah seperti di kedai kopi ya. Bagaimana engkau dipulihkan ya? Ini bukan kedai kopi, ini tempat ibadah. Bagaimana ada pemulihan keluarga, bagaimana ada pemulihan keuangan, bagaimana ada pemulihan kesehatan, bagaimana ada pemulihan kota, bagaimana ada pemulihan bangsa. Nah kalau engkau sendiri tidak mendisiplinkan dirimu sendiri ya, bagaimana engkau mau dipulihkan? Engkau tidak menghormati Tuhan ya, engkau tidak bisa menghormati Tuhan ya. Menghormati Tuhan itu bagaimana caranya? Engkau bisa disiplin ya, ibadah itu dari pembukaan sampai selesai ada di sini, kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan kedai kopi di sini. Ayo kita lanjutkan 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah ini ya, kita bisa dipulihkan ya. Kita cari Tuhan ya, mencari Tuhan jangan terlambat, mencari Tuhan jangan ketinggalan, mencari Tuhan jangan ditunda-tunda, mencari Tuhan jangan main-main ya. Kalau engkau main-main, sedangkan di perusahaan saja saya punya karyawan saya main-main, saya pecat. Itu di perusahaan, apalagi sama Tuhan. Tuhan lebih kejam daripada manusia. Tuhan lebih kejam ya. Dia kalau kalau lagi murka nggak ada rasa ampun ya, sampai manusia ditimbun dengan gunung, sampai manusia ditenggelamkan ke dalam lautan ya, sampai manusia dipanggang ya. Itu kekejaman Tuhan kalau Tuhan mau kejam gitu ya. Oleh sebab itu carilah Tuhan yang penuh belas kasih ya. Tuhan bisa mengasihi engkau karena engkau menghormati Tuhan. Katakan amin. Amin ya, hormati Tuhan ya, cari wajah Tuhan ya. Dikatakan tadi berbalik dari jalan yang jahat, yaitu merendahkan diri, berdoa ya. Aku akan memulihkan kedemu, aku akan memulihkan pekerjaanmu, aku akan memulihkan keuanganmu, aku akan memulihkan sekolahmu, aku akan memulihkan apalagi keluargamu ya. Di 2 Tawarik 7 itu janji Tuhan. Dan engkau cari dulu, engkau rendahkan dirimu sendiri dulu, engkau harus berdoa dulu, engkau harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat dulu. Ada 4 hal yang harus engkau lakukan, baru aku akan memulihkan ya. Jadi bukan dipulihkan dulu, bukan dapat gaji dulu baru kerja, bukan dapat mujizat dulu baru ibadah, bukan, salah itu. Ini dulu, engkau harus cari Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh, engkau harus rendahkan hati dulu dengan sungguh-sungguh, engkau harus berdoa dulu dengan sungguh-sungguh, engkau harus berbalik
dari jalan kalian jahat dulu dengan sungguh-sungguh, baru Tuhan memulihkan. Katakan amin. Gak mau berbicara amin, terserah ya. Tapi ketika engkau mengatakan amin, maka akan terjadi di dalam dirimu. Haleluya. Ya. Lanjut ya. Ini tentang pertobatan yang Tuhan minta ini ya. Bagaimana doa yang harus dilakukan itu pertobatan dari diri kita. Rendah hati itu kalau nggak bertobat nggak bisa rendah hati. Berdoa kalau nggak bertobat nggak bisa berdoa ya. Ya. Makanya dihancurkan dulu baru bisa nangis dia. Kalau nggak hancur nggak nangis. Jangan sampai Tuhan hancurkan dulu baru nangis ya. Ayo kita harus sungguh-sungguh. Kemarin kita sudah dilantik menjadi pasukan terdahsyat di Rio ini, 5.000. Rio perlu 5.000 pasukan terdahsyat. Untuk apa? Untuk menjaga kota, supaya kota kita tidak hancur, supaya bangsa kita diberkati. Ya, siapa yang menjaga? Pasukan-pasukan terdahsyat lah. Ya, kita berani doa puasa siang dan malam. Untuk apa? Untuk mengawal kota ini. Supaya apa? Kalau kota kita kaya, kita juga kaya. Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia yang kedua, Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama kita baca. Ya. Ayat 11. Sudah ketemu? 29 ayat 11. 1 2 3. Sebab aku ini mengetahui apa? Halo, Yeremia 29 ayat 11, 1 dan 3 yang ketemu baca sama-sama dengan saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Ya, bagaimana engkau bisa mendapatkan hari depan yang penuh pengharapan? Engkau jangan mau ketinggalan. Ya, cepat bangun pagi, cepat duluan doa, cepat buat sarapan, cepat ibadahnya, cepat melamar pekerjaannya sebelum didahului orang lain, cepat buka tokonya sebelum didahului orang lain, cepat. Ya saudara ya. Jadi Tuhan memberikan rancangan yang penuh pengharapan. Bagi siapa? Tentunya bagi anak-anak Tuhan yang buat Tawarin 7 ayat 14 tadi, anak-anak Tuhan yang bertobat, mau merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Katakan amin. Ya. Yang mau melakukan sama-sama amin. Yuk kita buka Daniel 9 ayat yang ketiga, Daniel 9 ayat 13. Ya, Daniel 9 ayat 13. Daniel 9 ayat 13. Yang sudah ketemu, kita baca Daniel 9 ayat 11. 1 dan 3. Seperti yang tertulis dalam Daniel 9 ayat 13, bukan 11. Daniel 9 ayat 13. 1 dan 3. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Saudara, ya, ini anggaplah ini corona ini malapetaka, ekonomi dihancurkan, pendidikan dihancurkan, ya. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk berseru sama Tuhan, untuk mengadu sama Tuhan, ya. Ketika orang minta umur panjang, diberikan umur panjang. Ketika orang minta ampun, Yunus minta ampun di dalam perut ikan, ya, dikeluarkan dari ikan, ya. Bangsa Israel berseru sama Tuhan ketika di depannya ada laut, di belakangnya ada tentara siapa? Fir'aun, ya. Dia nggak bisa lari, tetapi ketika dia berseru, Musa mengulurkan tongkatnya dan laut itu bisa apa?
bisa kering, Belah. ya, terbelah, dan bisa jalan bangsa Israel. Karena apa itu? Karena doa. Karena apa? Karena doa. Apalagi karena apa? Karena doa. Jadi kalau engkau tidak mau berdoa, tidak akan dipulihkan, ya. Orang Kristen hanya satu kekuatannya, yaitu doa. Karena orang Kristen anak-anak Tuhan. Kecuali kalau anak setan, kekuatannya banyak. Ya, kalau di Jawa itu ada di Gunung Berapi, Gunung Lewu, Gunung Slamet, ya. Ya di sana banyak sekali untuk minta kekuatan-kekuatan. Ya dibacok nggak mempan, kekuatan untuk dalam sebulan langsung bisa kaya. Yang banyak, ya. Itu kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan hanya satu, doa, dua doa, tiga doa, nggak ada lagi yang lain. Ya, kenapa? Karena kita mencintai Tuhan. Kita beda dengan orang-orang mereka. Ya, kita percaya sama Tuhan. Tentunya tindakan kita berbeda dengan orang-orang yang percaya setan. Begitu loh. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita sudah diberikan contoh oleh nenek moyang, para rasul, para nabi. Bagaimana Ayub mengandalkan Tuhan, Musa mengandalkan Tuhan, ya, Yusuf, Daniel mengandalkan Tuhan. Siapapun yang di kitab para rasul, semua mereka mengandalkan Tuhan. Ya. Yang terakhir, ya, bukan yang terakhir, masih ada 2 ayat lagi. Yeremia 4:2, ya, Yeremia 4:2 ayat 3. Yeremia 4:2, mana Yeremia? 4:2 ayat 3. Ya. Yeremia 4:2 ayat 3. Sama-sama kita baca ayat 43. Yeremia 42 ayat 3. 1, 2, 3. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Nih, ingat nih, ya, petunjuk Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita harus minta petunjuk nih. Katakan, semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh, apa yang harus kami lakukan. Jadi untuk mencari jodoh minta petunjuk Tuhan, ya. Untuk keluarga minta petunjuk Tuhan. Untuk melamar pekerjaan minta petunjuk Tuhan. Untuk pergi ke kanan atau ke kiri minta petunjuk Tuhan, ya. Untuk memberi nama anak minta petunjuk Tuhan, ya. Apapun yang kita kerjakan minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta terang Tuhan, ya. Karena kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini nggak kuat, ya. Kita ini nggak tahu apa-apa. Oleh sebab itu, ketika engkau minta petunjuk Tuhan, engkau menjadi orang yang kuat, engkau menjadi orang yang pintar, yang berhikmat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberitahukan kepadamu. Katakan amin. Tuhan yang memberikan jalan keluar padamu. Katakan amin. Apalagi anak-anak muda, ya, untuk kedepannya masih panjang, ya. Makanya kalau engkau orang tua nanya, nak mau cita-cita dari apa? Jadi dokter. Besok lagi ditanya, nak mau cita-cita jadi apa? Jadi artis. Besok lagi tanya, nak mau cita-cita jadi apa? Jadi pendeta. Besok lagi tanya, cita-cita jadi apa? Jadi pedagang, ya. Setiap hari beda jawabannya anak. Padahal orangnya sama, bapaknya sama, tapi ditanya jawabannya beda terus. Waktu SD beda, waktu SMP beda, waktu SMA beda, nanti waktu kuliah beda juga jawabannya. Kenapa beda terus jawabannya? Karena nggak minta petunjuk Tuhan. Kalau engkau minta petunjuk Tuhan, engkau tahu pasti aku ini loh Pak. Ini aku ini Pak. Ini cita-citaku Pak. Ya, engkau tidak terpengaruh dengan TV, tidak terpengaruh dengan Korea, tidak terpengaruh dengan India, tidak terpengaruh. Karena apa? Karena engkau punya apa ya? Punya idola sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Engkau punya petunjuk lagi dari Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau minta petunjuk dari TV, dari Korea, dari India, maka bingung. Artismu
artismu jadi dokter, jadi dokter lah. Artismu besok jadi polisi, jadi polisi lah. Artismu besok jadi pemain bola, jadi pemain bola lah. Jadi engkau ngikutin idola artis Korea itu, bukan ngikutin Tuhan Yesus. Itu salah total. Ya. Oleh sebab itu anak-anak muda atau siapapun orang tua yang tidak ada kata terlambat untuk kita minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dunia corona ini? Kira-kira seperti itu. Tuhan beritahu kepada kami bagaimana kami bisa melewati dengan masalah corona yang ini. Kami masih tetap bergairah bersemangat kepada Engkau. Kami masih tetap bergairah, bahkan penghasilan kami terus bertambah dan bertambah karena Tuhan menyertai kami. Nah begitu ya. Yang lain ekonomi boleh turun, tetapi engkau malah bertambah. Kenapa? Kalau saya selidikin, ada beberapa ekonomi yang diuntungkan di corona ini. Pertama, yang jualan masker makin kaya, yang jualan buah makin kaya, yang jualan apa lagi? Bunga, pot bunga makin kaya. Setiap rumah sekarang harus beli pot bunga warna putih, ya. Sembako, ya, makin kaya, ya. Yang jualan sayur-sayuran makin kaya, ya. Nah ini saudara, ada beberapa yang diuntungkan. Ketika kita minta petunjuk Tuhan, Tuhan kasih tahu, nah kamu harus ini loh, kamu sekarang harus jualan bawang merah karena bawang merah lagi dicari orang. Nah, Tuhan kasih tahu, gitu, kira-kira itu salah satu contoh. Yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 18, yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 18, sudah ketemu? Kita baca yang keras, 1, 2, 3. Ada suaranya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah berusaha, nih udah berusaha keras nih, bukan setengah keras. Beda ya, setengah keras sama keras. Kalau kita sudah berusaha keras, garis bawahi keras. Yang kedua, kalau kita sudah berdoa keras, bukan suara yang keras, boleh juga suara yang keras. Artinya doa yang keras itu pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, itu keras itu. Berusaha keras itu pagi, berusaha sore, berusaha siang, berusaha malam, berusaha tidur pun datangkan duit, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana caranya tidur datangkan duit? Banyak ya, engkau menanam sawit gitu, tinggal tidur besok panen sawit gitu kan, tidur dapat duit ya. Engkau pelihara ikan atau ternak ya, engkau tinggal tidur, ikannya besar, ternaknya besar, tinggal jual. Nah kira-kira ya, dan lain-lain lah ya saudara. Saya contohkan ya, sudah berusaha keras, sudah berdoa keras, tapi hasilnya seperti pokok anggur yang tidak berbuah, kambing domba terhalau sudah atau kurus-kurus. Tuhan minta mengucap syukurlah. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah. Karena ini, ketika engkau berani mengucap syukur, ada kekuatan Tuhan. Mengucap syukur ada mujizat. Ketika 5 roti 2 ikan, Tuhan mengangkat dan mengucap syukur. Itulah doa mengucap syukur. Ketika saya pernah beberapa kali ya diundang makan, saudara, tanpa perkiraan, kira-kira seperti itu. Yang masak sedikit, tapi rupanya tiba-tiba yang hadir banyak. Ya, tetapi berdoa ini doanya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hidangan ini. Kami mengucap syukur, kami mau makan.
akan lebih 5 bakul. Saudara, padahal orangnya banyak saudara. Jadi benar-benar makanannya lebih saudara. Lebih mungkin karena nggak berani tambah ya atau apa kita nggak tahu. Yang jelas makanan di depan itu lebih, seharusnya kurang dari jumlah orangnya, tapi karena berdoa sahabat, Tuhan terima kasih Tuhan, dengan makanan ini kami mengucap syukur akan lebih 5 bakul. Betul-betul makanannya lebih ya. Jadi ini mujizat mengucap syukur ini penting ya saudara. Katakan amin. Ayo kita tundukkan kepala. Ibu Gembala silahkan untuk sama-sama kita ucapkan kebersamaan kudus. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami mau berdoa. Hari ini kami mau berdoa. Esok kami harus berdoa. Esok kami harus berdoa. Ke depan kami harus berdoa. Ke depan kami harus berdoa. Saya percaya kami akan minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan akan berikan petunjuk kepada kami apa saja yang harus kami lakukan, dan Tuhan menyertai dengan berkat-berkat. Pemulihan-pemulihan terjadi dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan hati kami kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bagaikan bencana siang dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Sama-sama bangkit berdiri. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Sama-sama memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat roti, sama-sama berdoa. Ampuni dosa kami, pelanggaran kami. Biarlah roti dan anggur Tuhan memperingati kematian-Mu di kayu salib. Biarlah kami minta ya Bapa, apa yang kami doakan ya Tuhan terkabul dalam kehidupan kami. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang bersama katakan, asam bangun. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sembuhkan, kau pulihkan, kau berkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Engkau tidak pernah selesai untuk memimpin, memberkati, menyembuhkan, memulihkan kami dimanapun kami ada dan berada. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Pengumuman biar aja saya borong, matikan aja.